Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program acara Visi Zakat. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai pedagang tangguh. Di balik gemerlapnya kota metropolitan, masalah ekonomi memberikan kisah tersendiri. Dari masalah ekonomi pula lah kemiskinan tercipta. Minimnya pendidikan dan keahlian membuat sebagian orang menjadi pengemis, gelandangan, dan pejamret, bahkan tindakan kriminal lainnya. Namun tidak sedikit dari antara mereka yang masih menjalani jalan yang benar, menjadi pedagang asongan misalnya. Padahal menjadi pengasong jelas lebih halal dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi, mengapa menjadi pedagang asongan justru menjadi pekerjaan yang nampaknya dalam tanda kutip hina. Nah, baik di studio telah hadir Bapak Ahmad Juwaini selaku Direktur Eksekutif Dompet Duafa. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Kabar baik dan sehat ya Pak ya. Kita ketemu lagi di program Visi Zakat Pak. Kali ini kita membahas tentang pedagang tangguh Pak. Di tengah gemerlapnya ibu kota, terutama misalnya kita lihat Jakarta, itu banyak sekali kan Pak pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggir pasar, seperti kan di jalan-jalan itu. Bagaimana menurut Bapak kok masih ada gitu, mengganggu atau tidak sih Pak sebenarnya Pak? Ya, pertama kita harus memandang itu sesuatu yang bermanfaat dulu, dalam arti begini, bahwa mungkin sebagian masyarakat kita kesulitan mencari penghasilan, mencari nafkah, dan yang baru dipikirkan atau ditemukan oleh mereka baru menjadi pedagang asongan itu. Sehingga kalau menurut saya kita harus mengapresiasi positif lebih dulu adanya keberadaan pedagang asongan ini. Bahwa kemudian pada satu sisi pedagang asongan itu juga mungkin ya mengganggu tanda petik lalu lintas, itu saya kira solusi berikutnya lah kalau soal itu, bagaimana semangat entrepreneurship mereka, kemauan berdagang mereka ini jangan dipupuskan dulu gitu. Karena memang tidak mudah mencari nafkah atau penghasilan yang halal kan, artinya bahwa memang itu sekarang ini sudah ditemukan oleh mereka, kita tinggal mengarahkan atau kita tinggal menata dengan yang lebih baik lagi. Oke, jadi harusnya kita apresiasi dulu semangat entrepreneurship-nya mereka ya Pak ya. Baru kemudian masalah-masalah yang ditimbulkan dicarikan solusinya gitu kan. Tapi kan tidak semua orang kompromi dengan hal itu ya Pak ya, terutama misalnya pengguna jalan di pasar itu kan jadi macet, jadi antri gitu kan. Nah, kemudian kalau ditanya nih Pak, pedagang asongan itu sendiri punya peran nggak sih Pak untuk memajukan perekonomian Indonesia ini sendiri Pak? Ya, yang jelas mereka juga kan termasuk pelaku usaha ya. Jadi kalau pelaku usaha, pelaku ekonomi, artinya dia ikut serta menciptakan proses produktif di tengah-tengah bangsa ini. Mungkin di Indonesia ini banyak sekali pedagang asongan ya. Jadi kalau jumlahnya itu mungkin 1 juta orang, berarti nyata dampaknya terhadap bangsa ini. Kehadirannya itu eksis gitu. Karena itu menurut saya kehadiran mereka ini harus ditangani dengan baik, dikelola dengan baik, dan bahkan kalaupun ditingkatkan produktivitasnya, sehingga di satu sisi hasilnya semakin besar produktivitasnya, di sisi lain ekses-ekses negatifnya bisa diatasi gitu. Ditingkatkan lagi daya produktivitasnya ya Pak ya. Nah itu dengan cara apa ya Pak? Kalau kita lihat kan pedagang asongan ya asal menjual, kemudian mereka mendapatkan uang untuk makan hari ini, besok jualan lagi, kemudian seperti itu seterusnya gitu Pak. Iya, saya sering berpikir ya bagaimana mereka itu kita arahkan atau kita kreasikan satu temuan-temuan berdagang yang dilakukan di tengah jalan tapi tidak menimbulkan kemacetan. Itu memang kita harus melakukan inovasi gitu. Harus kreatif ya, harus kreatif bagaimana di tengah jalan tapi tidak mengganggu kemacetan. Itu kan mungkin kita berpikir nanti akan, kalau kita berpikir keras lama-lama akan ketemu. Oh ternyata cara berdagang di jalan yang tidak buat macet itu seperti ini. Misalnya harus melalui, misalnya dibuat satu jembatan ya, misalnya gitu, atau kios di pinggir jalan yang begitu seperti drive-thru seperti itu misalnya kan. Kan ada ATM kan drive-thru tuh. Beli makanan beberapa restoran cepat aja kan drive-thru. Artinya kalau kita bisa temukan sesuatu yang bisa lebih baik buat mereka, saya kira bisa mencapai apa yang kita inginkan itu gitu. Artinya ini harus ditangani secara serius ya Pak ya, mungkin ke depannya, dan mungkin adanya pemberdayaan ya untuk para pedagang asongan. Kemudian menurut Bapak nih, siapa sih kira-kira yang bisa atau peran siapa yang dibutuhkan untuk memberdayakan pedagang asongan ini Pak? Oh, kalau siapa yang harus terlibat memberdayakan semua pihak ya.
Tidak hanya Dari pemerintah mulai artinya pemerintah, ya Pak ya? masyarakat, pengusaha-pengusaha besar atau pedagang-pedagang besar juga harus ikut, lembaga-lembaga sosial yang terlibat melakukan kegiatan pendampingan juga harus diikutsertakan. Bahkan mungkin perguruan tinggi pun ikut serta melakukan riset misalnya tentang bagaimana potensi pedagang asongan, kemudian sistem pedagang asongan yang baik misalnya, itu bisa dilibatkan mereka. Jadi semua pihak harus terlibat. Mungkin Bapak bisa share contoh-contoh pendampingan yang pernah dilakukan di beberapa lembaga amil zakat yang Bapak ketahui, mungkin seperti apa ya Pak? Ya, jadi biasanya pendampingan itu kan dimulai dari pengetahuan, pemberitahuan kepada mereka tentang siapa yang berminat usaha atau usaha berdagang, kemudian mereka diajari sedikit membuatkan usulan usahanya, kemudian tentu diperiksa atau dianalisis gitu oleh orang-orang yang terlibat di lembaga pengelola zakat itu, kemudian setelah disetujui dicairkan dananya, kemudian mereka didampingi itu meliputi pendampingan bagaimana ngelola usahanya, dari mungkin supaya meningkatkan jualannya, kemudian produksi barangnya itu supaya lebih bagus atau kemasannya lebih baik, dibuatkan kios yang lebih menarik, sampai akhirnya mungkin ditemukan dengan jaringan-jaringan pasar atau jaringan-jaringan permodalan yang lebih besar gitu. Oke, kemudian juga mungkin bagaimana melayani customer dengan baik, gitu, service excellence gitu ya, sehingga tidak selamanya menjadi pedagang asongan, tapi menjadi pedagang tangguh gitu ya Pak ya? Iya, betul. Bapak tadi menyebut lembaga pengelola zakat, artinya juga dana zakat ini kembali juga menjadi berperan penting di dalam pemberdayaan pedagang asongan ini ya Pak ya? Iya, karena salah satu fungsi dana zakat itu kan mengatasi pengangguran. Bagaimana orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu diberi kesempatan mereka untuk berusaha, salah satunya dengan menjadi pedagang kan. Jadi kita bisa gunakan dana zakat itu sebagai permodalannya untuk merintis usaha, termasuk pelatihan-pelatihannya, pemberdayaan-pemberdayaannya tadi, pendampingannya kita bisa gunakan dana zakat gitu. Oke. Kalau dari pedagang asongan kemudian didampingi dan akhirnya menjadi pedagang sukses atau pedagang tangguh, kurang lebih memakan waktu berapa lama itu Pak? Dari program yang pernah ada mungkin? Iya, kalau by normal mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Normalnya 2-3 tahun. Mungkin bisa jadi ada yang lebih cepat atau makan lebih lama, tapi secara umum mungkin sebuah proses pendampingan mungkin membutuhkan 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Artinya juga dari si pedagang itu sendiri pun harus punya niat untuk meningkatkan kapasitas dirinya supaya berubah gitu ya Pak ya. Betul. Kalau tidak mungkin malah akan itu sulit dominan ya. Sebenarnya. Harus dominan ya. Dorongan dirinya untuk berubah itu harus dominan justru. Dibanding peran-peran lain gitu. Dibanding peran-peran lain. Kemudian kalau bentuk aktivitas atau program lainnya untuk pendampingan ini apalagi Pak yang biasanya kita mengarahkan mereka untuk membentuk koperasi ya, karena di situ mereka bisa berkumpul dengan sesama pedagang, menghimpun dirinya, kemudian bisa mencari suplai barang yang untuk dijual mereka juga bisa harganya lebih murah kan kalau disatukan dalam satu wadah. Kemudian ketika mereka harus bergen lokasi perdagangan juga lebih mudah karena mereka bisa berkumpul. Dan kesulitan-kesulitan secara personal bisa diatasi dengan adanya koperasi itu gitu. Itu juga kita arahkan seperti itu. Tapi kalau ditilik kembali Pak, pedagang asongan ini apakah semuanya sebenarnya dari kalangan bawah ya Pak? Jangan-jangan nih ada gitu pedagang asongan yang sebenarnya mampu tapi dia memang nggak mau repot buka toko seperti itu Pak. Bagaimana cara menyeleksi maksud saya mereka-mereka yang menerima bantuan zakat untuk menjadi pedagang tangguh atau mandiri gitu Pak? Kalau yang saya ketahui prakteknya memang ada proses menilai ya seperti apa kondisi mereka. Dilakukan juga semacam wawancara, bahkan ada beberapa yang kita kunjungi kan, kita melakukan proses kunjungan itu, sehingga akan diketahui mana-mana yang memang berasal dari keluarga tergolong tidak mampu atau fakir miskin dan sebenarnya masuk kategori yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan lagi kategori fakir miskin. Jadi kita melakukan proses seleksi atau proses penilaian terhadap siapa calon-calon pedagang yang mau jadi mitra dari lembaga pengelola zakat itu. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita kali ini dan nanti kita akan hadirkan satu narasumber lagi yaitu Bang Jai. Siapa dia dan apa kiprahnya kita akan saksikan setelah jeda komersial berikut ini.
Jakarta sebagai kota metropolitan menyimpan berbagai macam kisah di dalamnya. Sebagai kota yang menjadi tolak ukur kesuksesan jika mampu hidup dan tinggal di dalamnya. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai tujuan bagi sebagian masyarakat daerah untuk mengadukan nasibnya di ibu kota Indonesia ini. Jakarta menjadikan bermacam jenis pekerjaan, dari sektor formal sampai informal. Bagi mereka yang memiliki bekal pendidikan dan keahlian, terjun dalam persaingan ini merupakan hal yang bisa dikatakan dengan mudah. Sebaliknya, menginjakan kaki di Jakarta tanpa berbekal keahlian dapat menjadi bumerang bagi mereka yang nekat untuk mengadu nasib ke Jakarta. Mereka mencari cara untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya berprofesi sebagai pedagang asongan. Pedagang asongan keberadaannya secara tidak langsung memutar roda perekonomian. Masyarakat pun kerap bergantung dengan keberadaannya. Profesi ini dipilih oleh sebagian masyarakat pendatang sebagai salah satu pekerjaan yang baik, daripada melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum. Namun keberadaan pedagang asongan ini terkadang bergesekan dengan pemerintah. Mereka sering melanggar akan ketertiban dan keindahan kota. Tak jarang, penggusuran dan perlakuan yang kurang manusiawi kerap kali menimpa mereka. Pelatihan keterampilan yang dapat diberikan kepada pedagang asongan dapat menambah keahlian mereka, sehingga tidak selamanya menjadi pedagang asongan, melainkan dapat mengembangkan diri menjadi pedagang yang tangguh. Ya, baik pemirsa, kita saksikan bersama tadi sekilas tentang tayangan VT tentang pedagang asongan. Pak Ahmad mungkin bisa menanggapi sedikit Pak tentang tayangan VT yang baru saja kita saksikan? Ya, saya kira kita harus menghargai semangat mereka berusaha. Luar biasa, mereka mau berusaha seperti itu, kita harus hargai dan kita jadikan semacam inspirasi buat kita untuk menyemangati kegiatan-kegiatan usaha kita. Ya. Artinya tidak ada alasan lagi untuk nganggur atau tidak punya pekerjaan, begitu ya Pak ya, karena siapapun sebenarnya bisa mencari uang ya. Seperti narasumber kita kali ini, Bang Jai, silakan Bang Jai. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jai? Silakan. Ya Bang Jai, sehat? Alhamdulillah. Boleh diceritakan mungkin sekilas aktivitasnya saat ini apa Bang Jai? Ya, saya masih di Social Entrepreneur Academy. Saya masih jadi direktur di Social Entrepreneur Academy Dompet Duafa. Sehari-hari memang kita melatih anak-anak muda yang berminat untuk punya usaha, dan membimbing mereka sampai mereka benar-benar punya usaha. Dan sekarang kita kaitkan lagi dengan aktivitas entrepreneur untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Semua didikan atau mereka yang dibimbing itu rata-rata berhasil ya Bang Jai? Saya tidak berani mengatakan secara keseluruhan itu berhasil. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa mereka sekarang sedang berusaha untuk mencapai keberhasilan itu. Artinya mereka semua menjadi semangat ya setidaknya. Ya, mudah-mudahan mereka sudah terinspirasi dan kemudian bisa bergerak maju untuk mendapatkan keberhasilan menurut kriteria mereka. Oke. Kemudian Bang Jai memandang fenomena pedagang asongan ini yang sekarang mungkin belum bisa dihindarkan ya dari keramaian kota di jalan-jalan seperti itu. Seperti apa Bang Jai menanggapinya? Ya, saya kira kita harus menanggapi fenomena-fenomena seperti itu mungkin dari sisi yang positif. Kenapa? Daripada mereka harus melakukan hal-hal yang berbau kriminal. Nyopet. Lebih baik lebih baik mereka melakukan itu. Dan saya pikir memang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang karena mereka punya aturan, jadi pendekatannya hanya pendekatan kekuasaan. Dan kalau pendekatannya kekuasaan bisa jadi akan memicu kerawanan sosial gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu yang halal malah dilarang. Jadi mestinya saya sih berharap memang ada rejim pemerintah yang memberikan sedekah gitu. Kalau menurut saya sih ini dalam bentuk sedekah. Tapi bukan sedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk dana, tapi sedekahnya kebijakan.
Sedekahnya kebijakan. Sedekahnya kebijakan yang lebih pro kepada orang-orang yang lemah seperti mereka. Jadi jangan orang-orang seperti ini dibasmi atas nama kerapihan, kenyamanan, karena mengganggu orang lain mereka harus dibasmi. Saya kira sudah bukan zamannya lagi kita harus kebijakannya melakukan. Mungkin secara konkretnya itu apa tuh Bang? Yang kita lakukan memang kami kalau sehari-hari kalau melatih anak-anak muda itu, hal pertama yang kami lakukan pada mereka adalah melatih kemampuan berdagang. Dan melatih kemampuan berdagang itu mau nggak mau kita harus turun ke jalan dan menjadikan mereka pedagang asongan. Kenapa? Karena di lapangan itulah mereka teruji apakah mereka berani berhadapan dengan orang untuk menawarkan barang-barangnya, kemudian berani menghadapi penolakan-penolakan yang sangat mungkin akan mereka hadapi ketika mereka berdagang. Mungkin, ya. Saya pikir kalau misalnya 10 kali kita menawarkan, paling bisa dapat 1. Paling tidak yang 9 1. nolak. Paling tidak yang 1 dan nolak. yang Tapi lainnya itu penolakan. kan orang baru belajar ya. Kalau orang baru belajar 10 kali mengajukan 1 diterima itu sudah alhamdulillah. Tapi suatu saat nanti bisa jadi mereka cuma mengajukan 1 tapi yang beli 5. Jadi memang itu proses. Makanya ya. Proses harus dimulai dari sesuatu yang memang masih real mereka lakukan. Ya. Oke, mungkin dari pengalaman Bang Jai sendiri, mungkin Bang Jai juga pernah membuat buku ya, Monyet juga Monyet bisa aja bisa cari duit. Cari duit. Mungkin bisa dijelaskan dulu bukunya apa itu Bang, isinya Bang? Ya, sebenarnya itu buku yang memberikan penjelasan step by step kalau seseorang mau jadi pengusaha. Dengan modal yang terbatas tapi menggunakan kemampuan mereka, menggunakan apa yang ada pada mereka. Kalau kami biasanya sih mendidik siswa gitu ya, tidak dengan kasih modal yang banyak, kita cuma kasih 1 botol air mineral, kemudian kita kasih 1 bungkus mie instan, kemudian mereka, bahkan yang terakhir kita ajak mereka ke Jogja. Di Jogja cuma kita kasih 1 air mineral, 1 bungkus mie instan, kita tinggal, mereka harus sampai ke Jakarta tanpa biaya. Kita nggak kasih uang, handphone dan semua alat-alat yang berharga mahal kita bawa pulang, kita sita. Dan dalam 3 hari mereka bisa sampai ke Jakarta tuh. Tapi bukan jadi mengemis kan ya? Ya, saya kira setiap orang akan mencari jalannya sendiri-sendiri untuk dapat survival. Tapi sejauh ini yang saya hadapi ternyata nggak ada yang mengemis gitu, nggak ada yang minta-minta. Kebanyakan itu menjual bekalnya, kemudian dapat uang, beli lagi, dapat uang, beli lagi, dapat uang, beli lagi, dan kemudian terkumpul uang, mereka bisa pulang. Jadi dalam keadaan terdesak atau kepepet seperti itu malah akan muncul kreativitas ya Bang ya? Kita sih biasanya nyebutkan the power of kepepet gitu. The power of kepepet, oke. Nah tapi Bang, saat ini juga masih banyak terjadi gitu ya penggusuran terhadap pedagang-pedagang kaki lima mungkin ya, itu kan satu sisi sih mereka pengguna jalan juga ya tidak bisa disalahkan juga karena mereka ingin lewat gitu loh, ingin nyaman menggunakan jalan gitu. Nah sedangkan permakluman untuk mereka kan cari duit, tapi satu sisi kan mengganggu kepentingan umum gitu. Sampai kapan sih Bang toleransi atas permakluman ini kita benarkan gitu? Kalau buat saya sih yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan penggusuran itu adalah sekedar ingin cepat pekerjaannya beres. Jadi kalau menggusur kan setelah digusur pedagang-pedagangnya hanya demo 2-3 hari sampai 1 minggu kemudian sudah selesai. Tapi kalau mau agak sedikit kerja keras gitu teman-teman di pemerintahan, tolong bina mereka dong. Mereka punya pemerintah punya dinas perdagangan, punya dinas perindustrian, punya ya perangkat-perangkatnya bisa digunakan untuk membina mereka. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya mereka bisa dibina, diberikan tempat yang memang layak untuk mereka berdagang, kemudian pelan-pelan kapasitasnya ditingkatkan. Jadi kalau mereka hari ini pedagang kaki lima, jangan 10 tahun lagi masih tetap di situ juga. Jadi paling tidak ada pengembangan untuk mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja saya kira pemerintah daerah
semuanya itu memiliki cara-cara pembinaan seperti itu. Tapi yang sangat saya sayangkan kebanyakan nggak dilaksanakan. Mereka masih kebanyakan menggunakan power. Tapi sebenarnya bukan hanya pemerintah saja ya Bang, apabila program ini ingin cepat terjadi gitu ya. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu karena kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya setelah jeda komersial berikut ini. Ya, pemirsa, berjumpa lagi dalam program acara Visi Zakat dengan tema Pedagang Tangguh. Baik Bang Jai, melanjutkan pembicaraan kita tadi Bang Jai. Artinya kalau kita menunggu peran pemerintah saja, itu akan mungkin entah kapan terjadi dan ya kita kan butuh cepat gitu Bang Jai. Bang Jai sendiri sebagai juga pelaku dan entrepreneur ya dan juga motivator, apa sih yang sudah Bang Jai lakukan dan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk menanggulangi pengangguran dan juga membantu pedagang-pedagang kecil ini Bang Jai? Ya, selain kita didik anak-anak muda yang mau jadi pengusaha tadi, saya juga diminta oleh teman-teman di masyarakat mandirinya Dompet Duafa untuk mendampingi teman-teman kita pedagang bakso di sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Timur dan Jakarta Selatan. Masyarakat mandiri ini program atau komunitas? Ini program salah satu jejaringnya Dompet Duafa yang berkhidmat untuk mengembangkan perekonomian di level komunitas. Jadi saat ini pedagang-pedagang bakso yang jadi mitranya masyarakat mandiri itu kita himpun, kita kumpulkan. Sebagian besar masih kelasnya kelas gerobak. Kalau kita sih bilang ini pedagang kaki lima lah bakso. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana menjadikan mereka yang sekarang jadi pedagang bakso kelas gerobak menjadi pedagang bakso kelas warung. Nah, kalau yang awalnya memang kita ingin bakso yang mereka jual enak, higienis dan tidak membuat, sehat. Artinya harus sehat ya. Tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Jangan pakai boraks, jangan pakai formalin gitu. Jadi kita buat enak dan menyehatkan. Kalau sudah enak, saya yakin mereka akan bisa berjualan dengan nyaman. Kemudian orang lain juga merasakan baksonya nyaman dan dengan itu ada kontribusi penghasilan buat mereka. Nah, keterampilan kedua yang harus mereka teman-teman pedagang bakso itu kuasai adalah bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. 90% pedagang kecil yang saya temui sebagian besar memiliki kelemahan di sisi pengelolaan uang. Mereka dapat uang sedikit cukup, tapi kalau dapat banyak habis. Jadi memang yang harus lebih ditekankan memang setelah mereka bisa cari uang adalah bagaimana mengelola keuangan lebih efektif. Jadi kita tidak memberikan pinjaman uang dalam jumlah banyak untuk dengan waktu yang sangat cepat gerobaknya kita ganti jadi warung. Tapi bagaimana mereka dari kelas gerobak mengumpulkan uang untuk sewa warung. Nanti dari sewa warung mereka harus memiliki warung. Jadi memang naik kelas kapasitasnya gitu ya, kita bikin naik kelas, naik terus gitu dengan kemampuan mereka. Ya, menarik sekali ya program dari masyarakat mandiri ini sendiri ya. Kemudian dari Pak Ahmad mungkin Pak, apa saja sih program pemberdayaan yang lainnya yang mungkin bisa bermanfaat ya untuk mereka-mereka pedagang kecil gitu? Iya, saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan zakat terhadap pedagang kecil ini. Yang paling penting memang kalau menurut saya adalah bagaimana pedagang itu bisa kemudian tersadarkan tentang spirit berusaha. Itu yang saya kira penting supaya mereka bisa meninggalkan keduafaan itu gitu. Artinya ke pengangguran mereka, semangat mereka selama ini mengharap belas kasihan orangnya itu yang semangat untuk berubah gitu ya. Iya, semangat untuk berubah untuk kemudian
mereka bisa bekerja keras dalam satu tugas usaha yang mereka lakukan itu. Dan itu memang sebagian dari mereka juga kan kadang-kadang baru sebentar mengikuti kegiatan aja karena sudah kapok atau capek gitu. Dan itu tugas-tugas kita itu juga terus mendampingi seperti itu. Spirit betul. mereka untuk berusaha itu terus kita tingkatkan gitu. Karena Dengan dana memang zakat yang kita kelola itu sampai ke sana gitu. Iya betul, karena memang mindset itu sangat susah ya, Betul, Pak Ahmad, ya, tidak gampang untuk merubahnya gitu. Dan kembali lagi peran dana zakat ini juga memegang peranan yang sangat penting ya, Pak Ahmad ya. Kalau boleh dijelaskan mungkin berapa persen kontribusi dari lembaga amil zakat seharusnya untuk mendistribusikan dana zakat ini ke pemberdayaan gitu, Pak Ahmad? Iya. Harusnya memang setiap lembaga zakat itu bisa mengalokasikan 25 atau sampai 30% lah dana itu untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, termasuk mendampingi usaha-usaha kecil ya, termasuk diantaranya para pedagang, supaya spirit zakat ini tidak semuanya habis untuk charity saja. Betul. Dan tidak hanya untuk kepentingan layanan-layanan sosial, tapi juga ada yang bersifat pemberdayaan yang bersifat long term, sustainable, jangka panjang gitu. Jadi harus ada alokasi dana yang signifikan, makanya gambarannya sekitar 25-30% itu memang sebaiknya disiapkan. 25%, oke. Berarti kita sendiri atau mereka selaku badan lembaga amil zakat ini harus menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat supaya mereka terus menyisihkan dananya dan mereka sadar bahwa rezeki yang diberikan ini bermanfaat untuk program pemberdayaan gitu ya, Pak Ahmad ya. Iya, karena memang dari pendapat imam mazhab pun memang dikatakan akan lebih baik zakat itu kalau disalurkan itu bisa memberikan penghasilan atau jaminan hidup 1 tahun kalau bisa itu. Jadi berarti kalau seperti itu kan harus lebih banyak yang mengubah mereka jadi usaha-usaha mandiri seperti itu, bukan yang charity orientasi utamanya. Charity itu kan hanya untuk kebutuhan sesaat pada saat darurat saja. Betul. Tapi yang untuk jangka panjang harusnya bisa memberikan orang itu jaminan hidup atau perlindungan hidup lah ya. Bisa kalau bisa 1 tahun dia hidup gitu. Oke, kemudian mungkin tips singkat dari Bang Jai dan Pak Ahmad gitu untuk mereka para pedagang kaki lima atau pedagang asongan, bagaimana sih agar survive dan juga menjadi lebih produktif lagi tadi ya, selain merubah mindset, kemudian ada semangat untuk berubah seperti itu. Oke. Topiknya pedagang tangguh. Pohon yang kuat tidak lahir dari lahan yang landai, tapi di lahan-lahan berjurang. Kapal yang kuat itu tidak lahir dari laut yang tenang, tapi dari laut penuh badai dan sebagainya. Pedagang tangguh juga begitu. Pedagang tangguh kalau dikasih aturan-aturan yang mengenakan, dikasih bantuan yang semaunya, dia akan keropos. Tapi dengan kondisi-kondisi yang sekarang, setiap kali ada kejadian-kejadian yang membuat mereka susah, justru sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat mereka jadi tangguh. Jadi dari sisi motivasi mungkin di situ. Tapi kemudian saya yakin sebagian besar di antara pedagang-pedagang yang ada itu sudah bisa menghasilkan uang. Nah, saya ingin sedikit berbagi dengan mereka bahwa sebenarnya dengan cara mengelola uang, mereka bisa naik kelas, mereka akan jadi semakin tangguh dalam menghadapi persaingan-persaingan berdagang di masa yang akan datang. Kalau selama ini mereka dapat uang, kebanyakan sih digunakannya untuk biaya hidup. Habis buat sembako, kemudian kalau masih ada sisa, gunakan untuk bayar hutang. Tapi biasanya sampai di situ sudah selesai. Jadi tidak ada lagi dana untuk ditabungkan, apalagi untuk memberi. Jadi kunci kalau kita mau, ini ada 2. Kalau kita mau jadi orang kaya yang by accident, banyak-banyaklah memberi. Jadi kalau tadi dari bawah ke atas, kita coba dari atas ke bawah. Setiap kali dapat uang, keluarkan untuk sedekah. Itu yang akan membuat kita jadi kaya by accident. Karena kita akan mencari lagi dan memberikan lagi gitu ya. Karena janji Allah itu sudah pasti. 1 diganti 700. Jadi satu biji 7 batang dan 7 batang itu 100. Jadi 1/700. Itu yang kaya by accident. Kalau mau kaya by design, banyak-banyak menabung, banyak-banyak investasi. Ini yang kedua. Kalau sudah dua-duanya sudah tercukupi, baru kemudian bisa bayar hutang. Pasti ada sisa. Nanti ada sisanya lagi, baru biaya hidup.
saya ketika mulai usaha dulu, saya harus hidup di bawah kemampuan saya. Jadi kalau saya punya kemampuan 100, saya cuma pakai kemampuan itu 40. Yang 60 untuk investasi, untuk diberikan pada orang lain, dan untuk bayar utang. Yang 40 baru untuk biaya hidup. Menarik sekali. Kemudian dari Pak Ahmad mungkin singkat saja. Iya, yang pertama, yang penting itu juga penerima bantuan zakat, pengusaha itu jangan keenakan gitu. Jadi kalau bisa sekali nerima udah selesai gitu. Jadi jangan terus-menerus nerima terus gitu. Meskipun emang dia fakir miskin, tapi harus punya spirit sekali nerima, sekali berhenti karena saya sudah mampu. Itu yang paling baik. Saya kira itu yang utama gitu ya. Jadi jangan terlena keenakan, Betul. nanti dikasih lagi gitu ya Betul, Pak Ahmad ya, ya. Mustahik jadi muzaki. Betul. Iya, betul, dari betul. mustahik menjadi muzaki ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Bang Jay atas kehadirannya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Dan pemirsa, demikian tadi 30 menit sudah kita berbincang dengan tema pedagang tangguh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang perlu kita simpulkan adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk berubah. Baik, saya Etika Setiawanti, sampai jumpa di program acara Visi Zakat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.